Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur berkat taufiknya kita dapat sekali lagi bersama dalam majlis ilmu pada pagi ini yang kita akan isi dengan dua sesi. Sesi pertama, topik membahas tentang nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna, Al-Malik, Al-Malik dan Al-Malik. Dan sesi yang kedua nanti, insya-Allah kita akan menjawab beberapa soalan para jamaah. Kita terus saja kepada topik pembahasan pagi ini. Lebih kurang barangkali 40 minit dengan nama Allah Al-Malik, 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 yang maknanya yang maha berkuasa. Malik juga diartikan kadang-kadang sebagai raja. Malik Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Maknanya yang paling berkuasa pada hari pembalasan. Tentang ketiga-tiga nama Allah yang berhampiran ini, semuanya tertera dalam Al-Quran. Antara lain, Al-Malik, kita boleh jumpa di dalam surat Taha ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'alallahul malikul haq. Ada perkataan Al-Malikul Haq. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Adapun tentang nama Allah Malik, kita boleh lihat di dalam surat Qamar ayat 55. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ada perkataan Malik. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Malik, yang berkuasa. Adapun nama Allah Malik, kita baca setiap hari dalam surat Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang berkuasa pada hari pembalasan.
kita kuatkan dengan satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala sangat murka dan sangat marah kalau ada manusia yang mengambil namanya itu. Inna akhnas mi indallah. Inna akhna'a ismin indallah. Rajulun tusamma Malikul Amlak. La malika illallah azza wa jalla. Artinya, sesungguhnya nama yang paling buruk di sisi Allah. Paling buruk. Kalau nama paling baik, kata Nabi, adalah Abdullah, hamba Allah. Abdur Rahman, hamba yang maha pengasih. Tapi untuk pengetahuan, Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, seburuk-buruk nama di sisi Allah ialah seseorang yang dinamakan dengan Malikul Amlak. Malikul Amlak maknanya penguasa yang mempunyai segala kekuasaan. Penguasa yang memiliki segala kekuasaan. Tak ada yang mengatasi atau mengalahkannya. Itu adalah nama yang paling buruk. Ingat, hadirin dan hadirat, jangan beri anak atau cucu Malikul Amlak. Tidak ada malik atau penguasa kecuali hanya Allah yang maha mulia lagi maha agung. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, sekarang kita berpindah kepada makna nama-nama Allah tersebut. Malik, Malik, Malik. Apa maknanya, Pak Ustaz? Sebenarnya ketiga-tiga nama itu mempunyai makna yang hampir sama. Yang menurut bahasa disebut oleh ulama akidah, menurut bahasa Malik, Malik atau Malik, ihtiya'u syai' wal qudratu 'alal ibtidadiyah an-nafizul amru fi mulkihi. Lebih kurang macam itu. Menurut bahasa makna Malik, yaitu kandungan sesuatu yang mampu menghancurkan segala-galanya, yang mampu melaksanakan segala urusan di dalam kekuasaannya. Itu dia menurut bahasa. Kalau ada makhluk, terutama manusia, yang mau mengambil sifat seperti itu, dia orang yang paling dimurkai oleh Allah. Mentang-mentang menjadi ketua negara, orang yang paling tinggi derajatnya dalam satu-satu negara, lalu berbuat zalim sesuka hati terhadap rakyat. Itu dia, orang yang cuba ingin mengambil sifat Allah. Allah sangat murka dengan insan seperti itu. Adapun tentang perbezaan sedikit tentang makna Malik, Malik dan Malik. Kata ulama akidah, Al-Malik yaitu zat yang mempunyai kekuasaan dan mampu berbuat
dengan perbuatannya. Itu Al-Malik. Al-Malik, zat yang mampu melaksanakan dengan perbuatannya dan perintahnya. Bukan saja dia sendiri boleh berbuat, tapi dia juga boleh memerintahkan mana-mana pihak dari makhluknya untuk berbuat. Seperti arahan Allah kepada para rasul, sama ada rasul dari kalangan malaikat, cabut nyawa si fulan, matikan nyawa si fulan, lapangkan kehidupannya yang sempit, sempitkan hidupnya yang penuh mewah tapi banyak buat maksiat. Itu makna Al-Malik. Adapun makna Al-Malik, ini pula bentuk yang menyatakan bersangat-sangatan atau sirah mubalaghah. Ia adalah suatu nama yang menunjukkan ketinggian yang mutlak di dalam kekuasaannya, di dalam pemilikannya. Kita dapat anak, kita dapat cucu. Betul, kita kata itu anak kita, itu cucu kita. Tetapi bila pemilik asalnya yang hakiki, yaitu Allah, ingin ambil, lalu dimatikannya anak kesayangan kita, kita hanya boleh cakap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, dan kepadanya kita semua akan kembali. Itu makna Al-Malik. Dialah zat yang sangat tinggi dan ketinggiannya bersifat abadi, azali dan selama-lamanya. Tidak makhluk sekarang menjadi presiden, setelah 1-2 penggal jadi rakyat biasa. Itu maknanya tidak abadi. Menjadi MB, sepenggal 2 penggal. Menjadi Perdana Menteri, bukan selama-lamanya. Sepenggal, 2 penggal, 3 penggal, diganti oleh orang lain. Hatta Namrud. Namrud memerintah 500 tahun. Kalau istilah penggal kita di Malaysia, 500 tahun itu maknanya 100 penggal. Tapi dia zalim. Dia lempar Nabi Ibrahim ke dalam api. Itu bukan dipanggil Malik. Yang layak mendapat nama dan sifat Malik hanya Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya Allah marah sangat kalau orang itu menamakan dirinya Malikul Amlak, yang berkuasa di atas segala-galanya. Sebab sifat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bila berada di tempat yang tinggi, yang terhormat, jangan sombong. Jangan bangga diri. Sebab satu hari awak akan turun juga. Allah dah sebut dalam Al-Quran, Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari demi hari itu kami pergantikan di antara manusia. Itulah hari-hari yang kami pergantikan di antara manusia. Bidalan kita orang-orang Melayu hidup bagaikan roda, terus berputar. Roda atau taya sesekali berada di atas, tapi karena tabiat roda, dia akan berputar
yang atas akan jadi bawah. Yang bawah akan jadi atas. Begitulah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Oleh sebab itu, bila sedang berada di tempat yang tinggi, jangan terlalu sombong. Jangan sombong. Satu hari nanti awak akan jadi orang biasa juga. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Selain nama Allah Subhanahu wa taala mengandungi makna sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kekuasaannya tidak ada yang boleh mengatasi. Dia mampu mengalahkan berbuat apa saja terhadap pihak yang lain. Dan kekuasaannya abadi. Tak pernah berakhir. Selain membawa makna itu, ia juga membawa beberapa makna yang lain. Di sini Ustaz tulis ada 4. Makna lain yang dikandung oleh nama Allah Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Pertama sekali, dia memiliki semua hukum. Dia penentu hukum. Dia memiliki hukum secara umum. Dan untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, hukum dalam Islam terbagi 3. Pertama namanya Al-Ahkamul Qadariyah. Hukum maknanya penentu. Penentu takdir. Kalau kita belajar rukun iman yang ke-6, iman kepada takdir. Semua kita tahu bahwa nasib setiap kita ini telah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Ada yang boleh dirubah dan ada yang tidak boleh dirubah. Ada namanya takdir mu'allaq, ada namanya takdir mubram. Ingin mendapat penjelasan, sila lihat buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1 ketika membahas tentang iman kepada takdir. Hukum itu namanya Al-Ahkamul Qadariyah, hukum hakam takdir. Allah yang menentukan berdasarkan ilmunya yang maha luas. Yang kedua, Al-Ahkamus Syara'iyah, hukum hakam syarak. Syarak maknanya agama. Ada halal, ada haram, ada harus, ada sunat, ada makruh. Apa yang dibolehkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana kita belajar dalam ilmu tafsir, ada makanan-makanan yang halal, ada makanan-makanan yang haram. Itu namanya Al-Ahkamus Syara'iyah. Dan jangan lupa, ada hukum yang ketiga. Al-Ahkamul Jazaiyah, hukum hakam pembalasan. Bagi orang yang salat, puasa, attend kelas seperti ini, mereka akan dapat nikmat kubur. Mereka akan dapat syurga. Lebih-lebih lagi orang yang rajin attend kelas seperti ini, mereka dibalas ketika meniti Siratal Mustaqim dengan lancar. Tidak terjatuh. Sampai ke destinasi, masuk syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan itu. Sebab engkau telah berjanji melalui lisan Rasulmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma,
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, menambah ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu balasan kalau berbuat baik, termasuk ihsan pada ibu bapa, termasuk ihsan kepada istri atau pasangan, pada anak-anak. Tunaikan nafkah zahir dan batin. Semuanya itu layak mendapat ganjaran pahala. Demikian juga al-ahkamul jazaiyah. Minum arak, berjudi, rasuah, durhaka pada mak bapak. Kalau tidak tobat sebelum mati, balasannya neraka di alam akhirat. Balasannya azab kubur di alam barzakh. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari berkeadaan demikian. Okey. Itu di antara kandungan nama Allah Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Yaitu dia yang menentukan segala jenis hukum. Dan hukum pula terbagi 3. Ada namanya hukum takdir, ada namanya hukum syara', ada namanya hukum jaza, hukum pembalasan. Allahu Akbar. Coba tengok bagaimana kita akan bersikap dalam hidup bila kita ada ilmu tentang itu. Itu sebabnya kata Nabi, tanda-tanda orang beriman yang bijak, pertama banyak ingat mati, yang kedua senantiasa memperbanyak dan memperbaiki bekal untuk dibawa sesudah dia mati. Itu namanya bijaksana. Tetapi andai kata yang difikirkannya dunia, 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 itu namanya bijak sini. Untuk hidup yang mewah, mampu dan sanggup rasuah, makan duit rakyat, supaya terpandang mulia, sanggup berbuat zalim terhadap rakyat. Itu namanya bijak sini, bukan bijaksana. Walaupun mendapat gelaran bermacam-macam gelaran, itu gelaran di kalangan manusia saja di dunia. Gelaran yang paling tinggi untuk manusia seperti kita adalah takwa. Takwa dengan makna buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Maknanya taat kepada Allah, ikut acuan dan piawaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan. Selain mengandung makna tersebut, dia juga mengandung makna dia memiliki segala yang wujud. Yang wujud ini pemiliknya adalah Allah. Di antara makna yang terkandung di dalam Malik, Malik Al-Malik, dia menurunkan Rasul untuk dijadikan contoh. Dia menurunkan kitab-kitab dari langit untuk dijadikan pedoman. Dan yang terakhir, yang keempat, Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik juga membawa makna Allah Subhanahu wa taala sibuk dengan urusannya setiap hari. Apa maksudnya Pak Ustaz? Allah sibuk dengan urusannya setiap hari. Dia yang mematikan manusia, dia yang membuat seorang wanita itu melahirkan anak atau cucu. Dia mengangkat seseorang sehingga jadi pemimpin.
Dia yang menurunkan seseorang pemimpin menjadi orang biasa. Dia yang memberi rezeki. Dia yang menarik rezeki dari seseorang. Itu maknanya setiap saat Allah itu sibuk dengan urusannya. Ini menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah, Malik. Dia boleh buat apa saja berdasarkan kebijaksanaannya. Itu sebabnya Allah sebut di dalam Al-Quran, jangan kamu tanya apa yang Allah buat, tapi Allah lah yang akan bertanya apa yang kamu buat. Contoh mudah. Ustaz tak boleh tanya kepada Allah mengapa hidung saya pesek. Mengapa saya ikut hidung ibu saya? Mengapa tidak ikut hidung ayah saya yang agak mancung? Mengapa saya dijadikan lelaki? Mengapa tidak dijadikan perempuan? Mengapa saya dijadikan perempuan? Mengapa tidak dijadikan laki-laki? Manusia tidak ada hak bertanya itu. Tapi yang berhak bertanya adalah Allah, apa yang kita telah buat. Awak rajin attend kelas, alhamdulillah. Keuntungannya untuk awak juga. Oh, yang Allah akan balas nanti. Awak malas attend kelas. Lalu dipersulit ketika meniti siratal mustaqim. Allah yang boleh dan berkuasa bertanya, mengapa tidak salat? Mengapa tidak tutup aurat ketika keluar rumah di khalayak ramai? Mengapa cakap kasar terhadap mak bapak? Mengapa? Yang boleh bertanya mengapa itu Allah. Manusia tidak berhak bertanya. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Nah, sekarang kita sampai kepada kehebatan nama-nama Allah tersebut. Di mana kehebatannya, Pak Ustaz? Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Ini dari sudut kehebatan. Yang pertama sekali, kehebatan yang terkandung di dalam 3 nama Allah tadi. Allah Maha Berkuasa, Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Kekuasaannya dikaitkan dengan pujian. Itu hebatnya. Sebab manusia kalau berkuasa sedikit banyak mesti ada celahnya. Sebab semua anak cucu Adam pernah buat salah. Tapi Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala sudahlah berkuasa, dia pula senantiasa terpuji. Itu sebabnya kekuasaan Allah senantiasa dikaitkan dengan pujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 1. Coba dengar baik-baik. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbihlah kepada Allah
Apa yang ada di langit bertasbih kepada Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih. Langit, bulan, bintang, matahari, jerebu, awan, hujan, malaikat, itu yang di langit. Langit maknanya yang di atas. Semuanya bertasbih. Dan juga yang di bumi. Batu, air, pasir, kayu, daun-daunan, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua bertasbih. Maha suci Allah. Lalu apa kata Allah? Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya kekuasaan dan baginya puji-pujian. Sebab apa saja yang Allah lakukan terpuji senantiasa. Sama ada kita tahu atau kita tak tahu. Hikmah penciptaan Allah. Jangan bertanya, mengapa saya jadi orang Melayu, tidak jadi orang Arab? Mengapa saya jadi orang Melayu, tidak jadi orang Barat? Sebab kemuliaan di sisi Allah bukan ditentukan oleh suku bangsa. Juga bukan ditentukan oleh jantina. Lihat ayat 13 dari surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sekalian manusia, aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Maknanya Adam dan Hawa. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenali. Ingat, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Takwa dengan makna buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Jadi ukuran yang paling tinggi bagi manusia adalah takwa. Itu sebabnya Allah sebut dalam Al-Quran berkali-kali, uiddat lil muttaqin. Syurga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain pula, hanya orang bertakwa saja yang dapat meniti siratal mustaqim dengan selamat sampai ke destinasi syurga. Takwa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tentang dirinya, ana atqakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa jika dibandingkan dengan semua kamu. Oleh sebab itu, ingin jadi orang yang bertakwa, kita mesti jadikan Nabi Muhammad sebagai role model, contoh teladan. Lebih-lebih lagi dalam urusan agama, akidahnya, cara ibadatnya, akhlaknya, budi pekertinya. Allahu Akbar. Macam mana tidak ikut Nabi Muhammad bila tak belajar? Itu masalahnya. Macam mana tidak jadikan Quran sebagai pedoman bila tak belajar tafsir? Macam mana tidak baikkan hati bila tak belajar akidah? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey, itu yang pertama. Kehebatan nama-nama Allah tadi. Bahwa kekuasaan Allah itu senantiasa dikaitkan dengan pujian terhadap Allah. Sifat itu tidak ada pada manusia. Mungkin dia berkuasa, tapi sayangnya dia dicaci dan dicerca. Tidak dipuji. Ada juga orang-orang yang berkuasa dan dia dipuji, tapi pada batas-batas tertentu. Tidak dalam semua hal dia terpuji.
Dan yang kedua, kehebatan nama Allah Malik, Al-Malik, Al-Malik. Yang kedua, kekuasaannya itu bersifat abadi. Tak pernah berakhir. Beza dengan kekuasaan manusia. Sama ada akan berakhir dengan kematian, dan Allah tak mati-mati. Atau kekuasaannya berakhir dengan kesalahannya dalam memerintah. Akhirnya dia diturunkan, tidak dipilih lagi. Itu manusia. Allahu Akbar. Nah, yang terakhir, supaya genap 40 minit topik kita bahas, tinggal lebih kurang 3 minit. Kita hendak bahas apa dia kesan, Pak Ustaz. Kesan yang positif pada diri kita. Bila telah memahami makna 3 nama Allah tadi. Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Kesannya pada diri kita. Bila memahami makna itu. Kita hanya akan memohon hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Sama ada memohon kebaikan, kemaslahatan untuk diri, atau minta supaya dijauhkan daripada perkara-perkara yang membahayakan, tumpuan kita hanya kepada Allah. Kita hanya mengadu kepada Allah. Sebagaimana ucapan Nabi Yaqub ketika kehilangan anak kesayangannya Yusuf. Sedih dan sedih. Menangis sampai buta matanya. Apa kata beliau dalam Al-Quran? Allahumma inni ashku bathi wa huzni ilaik. Oh Tuhan, aku ingin mengadu kepadamu kesedihanku. Tidak kepada yang lain. Sebab yang mampu menghilangkan kesedihan hanya Engkau saja, ya Allah, berkuasa. Berkat daripada doa itu, akhirnya anak kesayangannya dapat ditemui balik. Yusuf. Semua kita tahu. Atas dasar itu pula kita berdoa kepada Allah. Dalam wirid pagi dan petang ada perkataan ini. Kita minta kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau biarkan diriku kepada aku walau sekelip mata. Walau sekelip mata, ya Allah. Walaupun 1 second, jangan engkau serahkan diriku kepada aku. Yang aku ingin serahkan diriku yang lemah ini hanya kepadamu, ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Maknanya, kita serah diri sepenuhnya kepada Allah. Yakinlah, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, dengan memahami satu demi satu nama-nama Allah, mudah-mudahan kita akan jadi orang yang baik. Akan jadi orang yang baik, yang selanjutnya bahagia di dunia, jiwa tenang. Belum lagi di alam barzakh mendapat nikmat kubur, belum lagi di akhirat mendapat nikmat syurga dan reda Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini, lebih kurang 40 minit, ada jugalah manfaatnya. Jangan lupa miliki buku ini.
Bagi Ustaz, buku ini sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Sebab dia boleh membentuk diri kita bila kita faham. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah." Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang dapat menguasainya, dia masuk syurga. Makna menguasai, dia mengetahui 99 nama itu, dia tahu. Bukan hafal, tahu. Itu nama Allah. Yang kedua, dia tahu makna setiap nama-nama Allah. Setiap nama Allah berbeza-beza. Al-Basir, maha melihat. As-Sami, maha mendengar. Al-Alim, maha mengetahui. Al-Hakim, maha bijaksana. Begitulah seterusnya. Dan yang ketiga, kita akan berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut sebagai tawassul supaya doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla.